Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas energi alternatif. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan juga bio. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Nah, sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Ini adalah bacaan tentang sumber energi alternatif, diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan juga bahan bakar bio. Silahkan kalian baca. Ya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Ya, ini ada tumbuhan minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Silahkan kalian baca ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua, penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena itu semua membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Nah, salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan berhemat energi. Nah, di sini ada bacaan. Silahkan kalian baca ya. Bacaan ayo hemat energi. Tahukah kamu, ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Nah, perhatikan ini ada contoh di sebelahnya ya. Ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, ini kita akan belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, anak-anakku, materi yang sekarang adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan biasanya 46/7. Nah, ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Ketika akan dirubah ke pecahan campuran berarti ada bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Nah, caranya bagaimana? Cara mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, kita akan mengerjakannya. Ibu akan memberikan contoh dengan cara pembagian bersusun. Perhatikan baik-baik ya. 46 dibagi 7. Nah, lihat 46. Cari perkalian 7 yang menghasilkan 46. Ada tidak? Ya, adanya di 6. Ya, kemudian apa? Kalikan 6 kali 7 hasilnya adalah 42. Kemudian dikurang. Berapa hasilnya? 4 ya. Nah, setelah begini langsung kita tulis. 6-nya tulis di sini, 4 di sini, per penyebutnya tetap 7 ya. Jadi 46/7 ketika dirubah ke pecahan campuran itu menjadi 6, 4/7. Nah, kita sekarang lihat contoh yang kedua.
Ya. Contoh yang kedua, pecahan biasanya adalah 33/6. Kerjakan dengan pembagian bersusun. 33 dibagi 6. Nah, berapa hasilnya? 5 ya. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Kemudian kurangi berapa? 3. Nah, jadi hasilnya sudah ketahuan ini. Ya, 5, 3/6. Jadi, pecahan campuran dari 33/6 itu adalah 5, 3/6 ya. Nah, ini cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu bisa dikerjakan dengan cara pembagian bersusun. Selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama adalah pecahan campuran 62/4. Nah, 62/4 itu adalah pecahan campuran ya, akan kita rubah ke pecahan biasa. Perhatikan di sini. 62/4 penyebutnya tetap 4 di sini. Nah, caranya adalah 6 dikalikan 4, hasilnya adalah 24, kemudian ditambahkan 2. Ya, jumlahnya adalah 26/4. Penyebutnya tetap sama ya. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, perhatikan di sini. 32/5. Di sini penyebutnya tetap 5 ya. Kemudian di sini di atasnya 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 5 hasilnya 15. 15 ditambah 2 adalah 17/5. Nah, ya, ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, demikian ya anak-anakku, semoga kalian bisa memahaminya. Materi pembelajaran dan bisa membantu kalian untuk bisa mengerjakan setiap soal untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa maupun mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Di akhir video, silakan kalian kerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.